Shalom, damai sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, memohon kuasa Roh Kudus menyertai kami di saat kami membaca dan merenungkan firman. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah bermohon. Amin. Judul renungan malam ini, Injil di Samaria. Ayat renungan diambil dari kitab Kisah Para Rasul 8 ayat 5. Firman Tuhan berkata, "Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ." Setelah kematian Stefanus, penganiayaan terhadap orang-orang Kristen bertambah tanpa belas kasihan di Yerusalem, sehingga banyak yang melarikan diri ke tempat-tempat yang berbeda-beda di seluruh Yudea dan Samaria. Selama masa membahayakan ini, Nikodemus di hadapan umum menyatakan imannya kepada Juru Selamat yang disalibkan. Ia bersama Yusuf dari Arimatea keluar secara terang-terangan untuk iman Kristen yang baru dan membagikan kekayaan dan pengaruh mereka yang kuat untuk membantu memelihara gereja yang dianiaya. Banyak yang telah menunjukkan rasa hormat yang tinggi kepada Nikodemus selama masih kaya sekarang, mencemooh dan menganiaya dia setelah menjadi seorang miskin. Tetapi ia tidak pernah bimbang dalam membela keyakinannya yang baru. Ketika orang-orang Kristen Yerusalem terpencar-pencar oleh penganiayaan, mereka maju terus dipenuhi dengan semangat misioneri. Filipus, salah seorang dari 7 diakon, pergi ke Samaria. Ia adalah seorang pembicara yang meyakinkan dan fasih berbicara. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Catat dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 6. Sewaktu Filipus di Samaria, seorang utusan surga memberitahu dia untuk pergi ke selatan jalan dari Yerusalem ke Gaza. Di sana, ia menemukan seorang pejabat tinggi Ethiopia yang bekerja langsung untuk ratunya. Filipus mengabarkan Injil kepadanya sambil menaiki keretanya bersama-sama dan membaptiskan dia. Orang ini akan memberikan terang yang diterimanya kepada orang lain. Roh yang sama masih memimpin utusan-utusan setia Allah pada individu-individu yang siap menerima Injil. Dari iman menuju iman, kabar baik itu berlanjut dari generasi ke generasi. Pokok pikiran. Orang Ethiopia ini menggambarkan suatu rombongan besar orang yang memerlukan penginjil sukarela seperti Filipus. Orang-orang yang akan mendengar suara Allah dan pergi kemana ia mengutus mereka. Ada banyak yang membaca kitab suci yang tidak dapat mengerti maksud sebenarnya. Di seluruh dunia, pria dan wanita memandang dengan penuh perhatian ke surga. Doa dan air mata dan pertanyaan naik dari jiwa-jiwa yang merindukan terang untuk anugerah, untuk Roh Kudus. Banyak yang berada di batas kerajaan itu, hanya menunggu untuk dikumpulkan. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 7, halaman 92. Pelajaran malam ini, dalam pemeliharaan Allah, segala sesuatu bekerja sama untuk mencapai maksudnya. Sekalipun penganiayaan, gereja berkembang di bawah kondisi yang sulit. Mari berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan kami boleh merenungkan dan membaca firman. Jadikanlah kami alat Tuhan, dimanapun kami berada. Dan biarlah Roh Kudus selalu menuntun kami, agar kami boleh menjadi utusan-utusan Kristus di lingkungan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, dan kami boleh menyampaikan kabar keselamatan kepada orang yang rindu mengenal-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Sekali lagi kami mohon penyertaan Tuhan dalam istirahat malam kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.